Yono Yuwono Sagung Dumadi Nugroho Niskolo Om Sampurna Iyanama Swaha Om Sukam Bawantu Om Swastiastu Salam Rahayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ada himbauan bahwa kita dianjurkan untuk mengucapkan salam hanya keyakinan saya saja, tapi saya tidak bisa melakukan. Saya tetap mengucapkan salam kepada saudara-saudara saya yang lain keyakinan. Kawilujengan katentrem teman Sih wilasaning Gusti Ingkang Maha Nasa sumangga tinanggapan kalayan hamunjuk puja puji hamimbuwono yuwono pepadang rahayu wilujeng lestari dadosa pepayung hamayungono panjenengan sedaya kelan kula sumrambahing sedayanipun. Kula nuwun para ingkang sami kepareng rawuh ingkang utaming budi, para sinedahan ingkang bagya mulya, saderengipun kalajengaken tata cara upacara sareh saehan ing dalu mangke sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken semene sawetawis manungku puja ndedonga sesarengan nut kadiwasaning kapitadosan panjenengan sowang-sowang jinurung pangajap mugi ing dinten lan tanggal pinilih teteping sarasian dalu menika saestu sageta dados sarana mewah lantaran rumambating kautamen mahanane kabagyan jumbuh lan idam-idamaning penggalih panjenengan sedaya sageta nggayuh tataran gesang ingkang bagya mulya sinartan tentreming lair lan batos awewaton ugering kautamen saliring tumindak tansah hadeteken kasukses apa payung budi rahayu wondene ndedonga sesarengan mangke badhe kabiwado ungeling kidung rumaya jinurung pangajap mugi pinareng hantuk berkahi kang hanyangkit enguni iasan dalem Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang sampun kasanggit sawetawis sawarga ingkang sinuwun Kanjeng susuhunan pakubana sedasa mugi hanyembuwa rahayu wilujeng dumateng panjenengan sedaya lan kula sumrambahing sedayanipun. Ndedonga sesarengan kawiwitan apuranen sonangetang lelembuteng tanah Jawi kang rumeksa ing nagara para ratune dedeme agung sawape ugi yen napal sadaya nipun
kena ginawe tulak sarta tombo wong sakit kayu aeng lemah sangar dadi ndedonga sesarengan kepareng paripurna. Pendiri Republik ini pernah mewanti-wanti kepada kita, khususnya terhadap pemuda, dengan orasi budayanya yang kurang lebih demikian. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingatlah hai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan kau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anakku, sifat segala yang kau tahu, jangan ceritakan derita sakitku ini kepada rakyatku. Biarlah aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan deritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka! Boleh tepuk tangan untuk Bung Karno. Seorang begawan sufi pernah berkata, "Idza fahodat dahaban tajidhu min jadidin fi alami jauharotin." Kalau engkau kehilangan emas, di tukang perhiasan emas masih bisa kau dapatkan. Wa idza fahodat habiban nasitahu ba'da amin au amaini. Kalau engkau kehilangan seorang kekasih, setahun 2 tahun mungkin engkau bisa melupakan. Wa idza fahodat watonaka, tapi kalau engkau kehilangan negeri dan jati dirimu, aina tajidhu min jadidin, di mana lagi engkau akan mendapatkan negerimu yang baru. Boleh tepuk tangan. Posisi keris pada 600 tahun yang lalu, ketika Mahapatih Gajah Mada Hamukti Palapa atau Sumpah Palapa, beliau tidak memegang gada, beliau tidak memegang pedang atau senjata lainnya, tapi Patih Gajah Mada dengan sumpahnya memegang sebuah keris pusaka, Luk 3 Mahakarya Empu Palandongan dengan dapur jangkung dan pamor segoro muncar, yang bunyinya kurang lebih demikian. Lamun wus kalah hing Nuswantara, ingsun Hamukti Palopo. Lamun wus kalah ring Gurun, ring Tanjung Puro, ring Haru, ring Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasek, samono ingsun Hamukti Palopo. Boleh tepuk tangan. Ini
posisi keris 600 tahun yang lalu. Tapi keris pada saat ini oleh maaf, nyun sewu, tayangan-tayangan di televisi itu ngerusak semua. Tayangan-tayangan di bioskop ngerusak semua. Keris selalu sebagai si tertuduh, syirik, musyrik, bid'ah, dan sebutan-sebutan lainnya yang sangat mengecilkan arti daripada keagungan keris itu. Coba lihat di televisi, kalau ada praktek perdukunan, ada praktek santet, tenung, teluh, dan lain sebagainya, nanti yang keluar orang seperti saya ini pakaiannya, pakai belangkon, pakai baju hitam, pakai sarung hitam, pegang keris begini. Ya. Ini nanti lebih ironisnya lagi, musuhnya orang pakaian putih-putih, nyun sewu, ya. Pakai surban, pakai jubah, komplit dengan jenggotnya, ya. Dan membaca ayat Al-Quran. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ini walaupun saya lanjutkan dikira saya tidak hafal, saya hafal. Padahal jelas Al-Quran ada yang namanya surat Al-Hadid. Artinya surat besi. Makaten nggih Haji Marman. Di dalam ayat 25 disebutkan, wa anjalna hadida fi ba'sun sadidun, dan aku turunkan besi yang di dalamnya yang mempunyai kekuatan yang maha dahsyat, daya linuwih angsar yoni. Untuk apa? Wa manafi'u linas, supaya mempunyai manfaat bagi para pemegangnya. Jadi ada surat keris itu ada dalam Al-Quran. Kalau saya ulama di dalam menafsirkan surat Al-Hadid bukan surat besi, karena besi itu macam-macam. Ada besi rosokan, ada besi, yang namanya Al-Hadid itu adalah besi yang sudah tosan aji. Tosan aji itu adalah wesi tapi saning gebagan, yang sudah bersih dari kotoran. Itulah baru bisa dikatakan Al-Hadid. Kemudian kalau ada tuduhan, ya, keris sebagai isinya jin, setan, gendruwo, kodam, ya. Ini kan begitu kalau di tayangan televisi. Bahkan ini keris ini bisa terbang sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana sebilah atau sebuah benda yang paling ditakuti oleh makhluk halus kok bisa terutusan jin ada di keris? Ini saya tidak ngarang, bisa dibuka. 1500 tahun yang lalu Allah pernah menantang manusia dan jin, dan hanya manusia Jawa yang mampu menjawabnya. Kita ditantang, ya maksarul jini wal insi, nyun sewu Pak Camat, ini tangan kula kedaten ya. Ya maksarul jini wal insi, wahai kamu seluruh jin dan manusia, ini statoktum antan futu min aktoris samawati wal ard, jika engkau mampu menembus misteri 7 langit dan bumi, fanfutu, maka tembuslah. La tanfuzuna illa bisultan, tapi sekali-kali engkau tidak akan mampu menembus kecuali dengan kaweruh. Nah, benda ini bahan bakunya keris ini ya, itu satu dari besi yang diambil dari unsur bumi. Yang kedua adalah pamor yang putih-putih ini ya, sebagai badian atau kembangan. Ini pamor. Ini adalah dari meteorit, benda yang dihasilkan dari angkasa luar. Jadi ini adalah bertemunya antara ibu bumi, bobo akoso, bertemunya yang di atas dengan yang di bawah. Dan keris baru bisa dinamakan keris ini ketika ini warongko, ini baru dikatakan wilah atau bilah.
baru bisa dikatakan keris ini kalau sudah warongko manjing curigo. Ini baru bisa dinamakan keris. Artinya apa? Loro nanging siji, siji nanging loro. Dua tapi satu, satu tapi dua. Inilah konsep loro-loro ning ngatunggul. Manunggaling kawula lan Gusti. Kalau di dalam dunia tasawuf dikatakan wahdatul wujud. Pindo suruh lumah lan kurpe dinulu seje rupane lamun gini git tunggal rasane. Ini keris. Kemudian keris ini dibuat dengan 4 unsur, yaitu wesi purosani, wesi mangangkang, wesi mangambal, wesi balutung. Ini mewakili 4 unsur kejadian manusia. Bumi, geni, banyu, angin, amarah, alwamah, supiah, mutmainnah. Ketika 4 unsur ini dijadikan satu, ditempa dengan panas 1300 lebih dengan mantram Dang Dahana Bagni Niraweh Saro Sudarmo, Dang Dahana Bagni Niraweh Saro Sudarmo, sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali mantram yang diucapkan oleh empu yang begitu tulus hatinya meminta pada Tuhan Yang Maha Esa. Disitulah yang namanya doa itu terekam. Doa keris memang kita tidak bisa memungkiri, punya daya linuwih, punya angsar, punya kesaktian, punya yoni. Tapi dari mana? Bukan dari makhluk halus, tapi doa dari empu itu tadi, yang artinya Dang Dahana Bagni Niraweh Sara Sudarmo. Mudah-mudahan api yang berkobar-kobar ini membawa manfaat bagi pemegangnya. Kemudian ketika campuran dari wesi purosani, wesi mangangkang, wesi mangambal, wesi balitung, yaitu bumi, geni, banyu, angin, itulah menggempurlah elektron-elektron sinar kosmis sehingga memungkinkan keris itu mempunyai daya atau jiwa. Jadi salah satu campuran dari keris itu adalah batu meteor dicampur dengan besi. Kemudian keris tidak punya ujung dan tidak punya pangkal. Kalau yang belum paham, dikira ujungnya yang ini. Padahal bukan. Ketika kita membuat keris, diambil dulu besinya, ya, yaitu diambil nih besinya, dibikin gonjo. Gonjo ini juga suatu perlambang, yaitu lingga dan yoni, laki-laki dan perempuan, artinya adalah lambang kesuburan. Nah, kemudian kalau ujungnya yang ini, ternyata kalau kita menggunakan atau mengenakan keris atau memegang keris, posisi kita selalu begini. Pertanyaannya, mana ujung dan mana bongkotnya? Keris tidak mengenal ujung dan pangkal. Siapa yang tidak mengenal ujung dan pangkal? Tidak awalan dan akhiran. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Sang Yang Ida Widewasa. Hanya yang ngecat Lombok. Ya. Jadi satu-satunya artefak, satu-satunya benda yang tidak punya ujung dan pangkal adalah keris. Kemudian keris walaupun tebalnya sekitar, ini maaf ya agak membengkerek dan nayeng, ini sebenarnya baru proses, ini yang buat anak saya Panji itu ya. Ini tadi saya ambil untuk contoh saja ya. Ketika membuat keris atau menempa, walaupun ini tebalnya sekitar setengah senti ataupun 4 mili atau 3 mili, tapi ini sebenarnya mengandung lipatan-lipatan atau sap-sap. Karena membuat keris itu dilipat, ditempa, dilipat. Bahkan kalau zaman Majapahit ataupun saya yang membuat, itu ada 4096 lipatan. Padahal satu lipatan itu menyimpan satu energi. Kalau kita berdoa
Kadang dahana bakni niraweh soro sudarmo. Mudah-mudahan api yang berkobar-kobar ini membawa manfaat bagi pemegangnya. Ini terekam satu sab. Padahal dalam sab atau lapisan itu, satu tambah lapisan satu tidaklah lapisan dua, tapi kuadrat. Ini artinya pangkat. Artinya di dalam keris mengandung ratusan, ribuan, bahkan jutaan doa dari seorang empu yang memang telah diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini menyimpan doa. Kalau kemudian di dalam masyarakat ada cerita kerisnya gelodakan. Nah, ini saya luruskan itu ya. Cerita dari keris gelodakan atau katanya padu, ora cocok antara satu dan lainnya di almari ya. Karena salah satu bahan keris ini adalah batu meteor, di mana orbit daripada galaksi Bima Sakti, yaitu Pradaksina dari kanan ke kiri, ini pada conjunction tertentu, pada sudut tertentu, ini akan mengalami yang namanya gravitasi, daya tarik, saring menarik, yaitu gelodak karena ubah itu ya. Kemudian dikatakan gelodakan. Itu nanti sampai ke anaknya katanya kerisnya terbang. Nanti sampai cucunya lagi katanya kerisnya bisa berkelahi. Itu sebenarnya bukan unsur apa ya, hanya melebih-lebihkan. Ingin memberi kesan bahwa warisan mbahku itu adalah sesuatu pusaka yang luar biasa sehingga mampu terbang, mampu balik lagi ke tempatnya. Sebenarnya yang terjadi adalah daya tarik ya, yaitu antara benda akasa dengan ibu bumi tadi. Kemudian keris ini ketika membuat juga diukur. Di dalam konsep Jawa itu tidak ada yang namanya desi, senti, meter, tidak. Yang ada adalah sakilan, sacengkang, sadempu, dan seterusnya sadedek, sapengawe. Begitu juga ketika membuat keris. Ini dihitung. Dan ini ada pakemnya. Watonipun, yang mau tidur silahkan. Kalamun damel tuwung, panjangipun gonjo, ingkang kaukur rumiyin, lajeng kangge ngukur panjanging curika. Nyun pangapunten Pak Puntono, niki cengkok perkerisan nggih. Niku guru kula Pak Puntono. Ini cengkok perkerisan nih. Jadi begini, di dalam menentukan panjang baik dan buruknya keris itu diukur dari konjonya sini. Siji gunung dan seterusnya ya. Gunung Cokro, Gundolo, Gunung, Guntur, Segoro Madu. Dihitung. Cokro, Gundolo, gunung. Nah, yang paling bagus adalah jatuhnya gunung. Jadi Cokro, Gundolo, Gunung, Guntur, Segoro Madu. Yang paling bagus jatuhnya gunung. Kenapa gunung? Gunung artinya adalah Meru. Gunung adalah lambang yang mengerucut. Melambangkan 3 dunia, triloko. Yaitu dunia skala, kemudian dunia skala niskala, kemudian dunia niskala atau nir. Begitu juga ini melambangkan kehidupan manusia. Manusia itu adalah purwo madya wusono, miwiti nengai mungkasi. Begitu juga ini juga melambangkan 3, netes, nitis, natas. Jadi netes itu ketika manusia keluar dari gua garbo sang ibu, itu nitis, netes. Kemudian yang kedua adalah nitis. Ketika jiwanya belum diterima oleh Sang Khalik, dia nitis. Maaf, walaupun saya Islam, saya orang yang percaya dengan adanya nitis. Kaifa takfuruna billahi kuntum amwatan wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turjaun. Mas Marman bisa buka Al-Baqarah ayat 28. Ini tidak pernah digarap
oleh ustadz-ustadz, oleh ulama-ulama ini. Ini saya cobloko saja, terus terang aja ya, saya sampaikan. Ini tidak pernah digarap. Justru manusia Jawa ini yang menggarap. Bagaimana engkau mengingkari? Dulu kamu mati, summa yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan, summa yumitukum, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan lagi, barulah summa ilaihi turjaun, barulah kamu dikembalikan kepada Sang Kholik. Kita berasal darinya, kita kembali kepadanya. Ini ada surat Al-Baqarah ayat 28, tapi ini tidak pernah digarap. Nah, inilah hebatnya manusia Jawa. Tapi kita tidak pede. Kita tidak pede. Maaf, saya tidak pamer. Ketika saya berada di Jepang, saya dites ya, ini empu dari Jawa, dites. Saya hanya melihat satu samurai, yang satunya ada peninggalan keris ada di sana. Saya disuruh dalam waktu 10 menit harus bisa mengidentifikasi keris. Keris ini hanya saya pegang gini, saya lihat, oh gonjonya lancip, ini mesti lo. Oh sirah cecaknya ini apa itu Mataram. Mataram ini Mataram Senopati. Mataram Senopati itu biasanya Pak Marman ini apal, mestinya Sabu Inten ya. Nah, ini dapurnya Sabu Inten. Langsung saya tulis. Keris Luk 11, dapur Sabu Inten, pamornya beras waswuta. Tidak ada setengah menit saya. Ini dikira saya hebat. Dikira saya punya ilmu terawangan melihat wilayah yang ada di dalam warangka. Padahal tidak. Manusia Jawa itu adalah titen. Nah sekarang ini sudah beda. Tidak paham keris, orang mudeng keris, tapi sudah membid'ah-bid'ahkan, sudah memusyrik-musyrikkan. Ini dan saya tidak kaget, ini sudah diramalkan. Durung pecus. Nyon ngapunten deh Pak Puntono. Kasusu kaselak besus. Hama nani rapal. Koyo sayit weton Mesir. Pendak-pendak ngendakku naning janmu. Durung pecus. Dia itu sebenarnya belum bisa apa-apa, tapi kasusu kaselak besus, tapi seakan-akan sudah hebat, sudah maknane rapal ya, menafsirkan ayat koyo sayid weton Mesir. Jadi seperti ulama keluaran Mesir sana. Kalau begitu saja tidak masalah, yang bikin masalah itu pendak-pendak ngendak gunaning janmu, ngendak gunaning janmu. Yen ora kaya aku kafir. Yen ora kaya aku neraka. Saya ini loh Pak Warek, dituduh tempat saya itu neraka. Ya karena pakaian saya seperti ini. Tapi saya tantang, ayo bahasa Arab sama saya. Tapi tidak ada yang berani ngajung. Saya ngisi di Pekalongan, saya ngisi di Tegal, saya ngisi di Jawa Timur, di Surabaya. Karena melihat itu dari kulit luarnya. Dikiranya yang sudah pakai jubah, pakai bait itu. Ini maaf saya sering hidup di bandara. Jadi ketemu dengan orang yang pakai jubah, pakai ini, bawa Al-Quran ngaji. Dia ngaji. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtu ma fi anfusikum wa utufu yukafikum. Tapi sambil jikang begini, nyun sewu nggih. Ini pada saat di sebelah saya. Lah ini yang ditiru ini siapa? Yang ditiru ini akhlaknya siapa? Padahal pengakuannya Rasulullah ya. Pengakuan Rasulullah, pengakuan beliau sendiri innama buistu li utami makarimal akhlak. Tidaklah pernah saya diutus ke dunia ini kecuali kejaba memperbaiki akal budi pekerti, titik, hanya itu. Tapi ini pakai jubah, saya tanpa tidak ngaling-ngaling ini langsung ini kan. Karena saya sering melihat seperti itu. Karena saya melihat saya yang gumun, karena waktu kecil saya dulu, sobo saya itu ke langgar, ke musola. Itu santun sekali orang. Halus semua.
Kalau habis adzan ini enggak berdigasan ya. Anu dulu apa tuh kayak semacam apa ya? Sholawatan gitu. Ilahi las tulil firdausi wala aqwa ala naril jahimi. Ini padahal ini seorang sufi yang nyusun, tapi diplesetkan, katanya itu Abu Nawas itu seorang badut atau seorang dagelan. Nah, sekarang ini pergeseran pemahaman yang luar biasa. Atributnya, pakaiannya luar biasa ya, seakan-akan seperti orang Arab sana, tapi budi pekertinya Rasulullah, maaf, di dalam sebuah hadis yang sahih. Ini saya memang menggarisbawahi, saya istilahnya mengutamakan hal-hal yang musyrik. Nanti belum filosofinya, nanti kalau ditanggap lagi barulah nanti masuk filosofinya gitu deh. Ini karena di mana-mana dikatakan bid'ah, musyrik dan sebagainya. Saya ini loh, di tempat-tempat saya sendiri, tempat saya membuat keris, ini saya kerudungi ya, saya bengkti pakai warna Bang Bintulu. Ini diprotes kok. Dan yang protes, yang datang nemui saya itu Pak Lurahnya sendiri. Saya kan dalam hati saya miris, kasihan. Mirisnya itu saya itu kasihan. Kok seperti ini bangsaku? Kok tidak tahu, kok tidak, kan lebih indah. Tanya dulu apa artinya. Bang Bintul itu abang ireng kuning putih itu nafsu, lambang nafsu amarah, Allahumma supiyah mutmainah. Berarti sudah diletakkan di luar tubuh kita. Seperti Bimo dan Anoman itu pakai kain abang Bang Bintulu itu di bawah pusat, itu Bima itu sudah bisa menaruh. Jadi nafsu tidak untuk dibunuh, nafsu tidak untuk dihilangkan, tapi untuk dikendalikan. Ini saya tidak ngarang, saya tidak hoax. Beliaunya masih ada, tapi sudah ganti ya, Pak Lurah Demaan, maaf, langsung saya sebut nama. Nanti daripada apa itu menimbulkan suudzon, ini datang menemui saya. Itu. Oke, kalau saya ikuti berarti nilai saya tidak seperti besi gebakan. Berarti saya gampang murup. Saya ikuti. Ini apa itu bisa dicopot? Minta berapa menit nyopotnya katanya itu. Beliau akan ke Canden, sebelum kembali ke Canden ini sudah tidak ada. Tidak ada artinya saya pakai ini, saya pakai ngobong ini jangan dikasih dimaknai ngobong apa itu ngasih makan setan. Ini baunya ini justru menetralisir ruangan ini dari bakteri-bakteri. Ini saya sudah penelitian dengan orang Nepal, kolaborasi. Hebatnya nenek moyang itu gitu. Karena dulu tidak usah diterangkan sama nek tirik timpi, sekarang kan yang ditanyakan ayatnya. Di ayate, di dalilnya kan begitu. Kalau dulu ndak sami'na wa ta'na, saya mendengar, saya berangkat. Dan dilihat juga dari kepantasan. Nah, sekarang kan aneh, bahkan mengucapkan salam, mengucapkan hari rayanya yang apa itu bukan seiman dengan kita, dikatakan yang tidak benar. Padahal akhlaknya Rasulullah di dalam tadi saya sambung, akhlaknya Rasulullah ketika jagongan di pinggir jalan, ada iring-iringan jenazah seorang Yahudi. Beliau berdiri, nyun sewu, berdiri begini ngapurancang dengan tangan kiri di depan. Jadi ini senam otak. Jadi pasifnya manusia Jawa pun itu senam. Jadi nyun sewu, jadi kalau among tamu ya mulai malam ini jangan yang depan yang kanan. Yang benar adalah ini seperti senap-senap otak kita. Yang kiri, yang atas. Ini diam kita ini seperti semedi, seperti zikir. Karena apa? Kalau posisi tangan kiri kita ini, seluruh jagat raya orbitnya itu berputarnya dari kanan ke kiri. Begitu juga dengan berputarnya darah kita di dalam tubuh kita. Darah kita itu dari kanan ke kiri. Jadi diamnya orang Jawa ngapurancang ini loh,
Ini aja sudah olahraga. Saya akan banyak memberi kesempatan para pemuda untuk bertanya. Saya akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf ya, itu. Saya tambah sedikit, kira-kira 1 menit ya. Keris diciptakan ada yang lu. Ini bagi pengetahuan orang perkerisan umum ya. Ini sebenarnya ada Mas Januar, beliau ini seorang perkerisan juga dari Solo. Selamat malam Mas Januar. Ini kalau mengatakan ini adalah sarpo melaku. Ada lagi sarpo ngelangi. Ada lagi sarpo nyander. Kan begitu kan kalau teman-teman. Itu sebenarnya tidaklah demikian. Luk ini dari kata keluk. Keluk itu adalah kuku sing dupa kumelun. Kuku sing dupa kumelun. Wah, malah diseneni Mas Buntono nanti ya. Jadi ini kuku sing dupa kumelun. Jadi kuku sing dupa kumelun ini mengarahnya kemana? Ke atas lambang apa? Ya lambangnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan kok Gusti Allah ki nggone ning dhuwur. Enggak. Bukan. Itu hanya kiasan saja. Kalau orang Arab dulu, ya zaman dulu kalau Nabi Muhammad dikatakan Gusti Allah itu ada di hati kita, ini tidak nyandak, degai gampang-gampangan Gusti Allah nggone ning dhuwur. Tapi bagi manusia Jawa, sesungguhnya samudra dan jagat raya ini tidak akan mampu menampung Tuhan, tapi hamba yang setia mampu memuat zat Tuhan itu sendiri. Ini lo ini. Kemudian lo melambangkan itu tadi kuku sing dupa kumelun. Kemudian ada yang leres. Yang leres begini. Keris tidak boleh dikatakan lurus, karena kalau dikatakan lurus nyatanya dia punya condong leleh. Ini selalu menunduk. Inilah karya-karya nenek moyang kita, selalu menunduk, namanya itu condong leleh. Seperti konsepnya padi, semakin dia tua, semakin dia matang, semakin dia tunduk. Beda dengan pedang-pedang ketika saya penelitian misalnya di Belanda, penelitian di Jepang, kemudian penelitian di Toptaki Turki sana. Senjata-senjata tradisional yang ada di Arab sana, ini selalu mendongak gini. Sama seperti lagu-lagu Husaini 1, Husaini 2, Hijaz, Jawab Minas Soba, ya, Irama Sabah, Irama Bayati, semua mendongak. Salatu salamu alaik, mendongak. Ya Imam al-Mujahidin, mendongak. Ya Rasulullah, mendongak. Coba kalau yang adzan ini Mas Buntono, enggak begitu. Sholatu salamu alaik. Kita gitu kan? Ya Imam al-Mujahidin. Lebih semeleh. Gitu. Ya Rasulullah. Besok kalau adzan gitu Mas Buntono nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Luar biasa, tepuk tangan. Oke. Mas Agus, Mas Wahyu. Begitulah